ning kalangan torekot yang sebenarnya torek ila wusul ilallah tukaran. Jadi torekot itu caranya wusul ilallah, metode supaya sampai kepada Allah. Aku tukaran. Torekot. Heran saya. Dari tiga sisi. Satu dari konten maknanya. Tidak ada kalimat Quran yang kalam fani. Omong kosong nggak ada omong kosong. Omong tambahan alangkah di Quran sih. Semua punya arti. Maka lahirlah menyelidiki ma'ani Quran itu lahirlah ilmul ma'ani. Kemudian bagaimana cara Quran memberi penjelasan? Ada yang soreh, ada yang tidak soreh, ada yang ammah, ada yang khosoh, ada mujmal, ada mufassal, ada ma'amtal, misal. Lahirlah ilmul bayan. Bagaimana caranya Al-Quran memberi penjelasan. Yang ketiga, struktur bahasanya. Ada menggunakan kinayah, isti'arah, majaz, iltifat. Lahirlah ilmul badi'. Tiga ilmu itu namanya ilmul balaghah. Sing gawe ilmu balaghah ku dudu Arab. Namanya Amr bin Ubaid. Siapa namanya? Coba. Amr bin Ubaid. Kalian beri mau? Ya tajwid siapa? Kalian beri. Sarapannya semayi kah sih? Ampas kelapa sarapannya, ampas kelapa. Lamun rawi hadis enggak beli sahih, beli cerdas beli. Hadis biasanya kalau rawinya thiqah. Dobit cerdas. Enggak pernah lupa. Dobit. Paham betul? Oh. Itu saya mau cerita Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i orang Arab. Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abd Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi turunan Syekh Abdul Muttalib, tapi duduk Habib duduk. Ya, duduk Habib. Karena enggak lewati kanjeng Nabi, ketemu ning jadnya, kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Lahir di Ghazah, Palestina yang sekarang sedang digempur oleh Israel. Syafi'i pun lahir ngono. Toli tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Manten di wafat ning Fustat, Kairo, Mesir. Umurnya 54. Kula 72, insyaallah. 72 enggak sabedina nambahi dosa bae. Dudu dosa mateni wong rampok dudu. Hasud, takabur, sum'ah, ujub, riya, saya hebat, saya paling hebat. Orang semua kalah sama saya. Saya paling dosa tok isine enggak dina kayak kuno. Kula saya sabendina dosa, dudu dosa nyolong, mateni wong, zina, dudu. Dosa kula enggak dina ke takabur, hasud, dengki, riya, ujub, sum'ah, suudzon. Kayak kan ini pada kaya. Ya sama pada bayar sih kaya. Wong Tegal masanya maling, nodong, malah masah, mata di uang dudu. Tapi lo hasud, takabur, dengki itu adawah, bagdo, permusuhan, saling benci. Bener-bener gak hubung. Ya kun kulau, dosa enggak dina ku dosa kun. Sombong, takabur, iri, dosa ku enggak dina ku. Kadang-kadang masalah dosa ku ning kalangan torekot yang sebenarnya torek ila wusul ilallah tukaran. Jadi torekot itu caranya wusul ilallah, metode supaya sampai kepada Allah. Aku tukaran. Torekot. Heran saya. Lawan pedagang pantas tukaran. Torekot tukaran pantas beli. Torekot itu jalan wusul ilallah. Aku tukaran. Kiai pesantren tukaran pantas beli. Enggak pantas. Kalau gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi, gubernur daerah Asia Tengah. Siapa namanya gubernur siapa? Al-Mahdi.
Dibuka suratnya, dibaca. Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Muridnya, Robi, sini Robi. Ambil kertas, ambil pulpen. Ayo kita nulis risalah surat untuk Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Imam Syafi'i ngendikan, ngomong, Robi nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Awal mula ada usulul fiqh, metode memahami syariat Islam. Sadul Syafi'i dari wonten ilmu usul fiqh. Paham boten? Dan yang pesantren juga kurang usul fiqh, didalami kurang. Fakih ya fakih, haram, halal, makruh, sunnah, iya. Usul fakih sing kurang pesantren itu. Isi kitab risalah. Ya singkat bae, disingkat orang tahun. Pertama, gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu tidak satu tipe, beberapa tipe. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, nggak usah ditafsir. Qul huwallahu ahad, nggak usah tafsir, jelas. Ada muhkamah arane. Ana maning mutasyabihah, remeng-remeng, dari butuh tafsir ki. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan batal. Senggolan itu apa? Nah, menurut Imam Syafi'i ya senggolan dengan syahwat atau tidak, sengaja atau tidak, batal. Kakek-kakek kalau nenek-nenek senggolan nggak sengaja, batal. Kata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat enggak. Kalau kata Imam Ahmad, kalau saling merangkul, la masa musyarakah kan, la masa mana musyarakah, saling merangkul. Maka enggak merangkul, enggak saling merangkul, enggak batal. Kita tawaf pegang istri saya, enggak apa-apa, enggak batal. Imam Hambali itu. Maka jari Imam Abu Hanifah, bu, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja, enggak batal. Asal tidak yang satu, baru batal ya kalau yang satu. Ngerti yang satu, ngerti kan yang satu? Imam Hanafi. Jadi lamas artinya jamaah. Imam Hanafi sih. Lamastum jama'tum. Maka jima baru batal. Itu Imam Hanafi. Ini namanya ayat mutasyabihah. Ananing ayat mutlaqah, absolut. Ada ayat muqayyadah, terikat dengan syarat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, taat kepada pemerintah. Lihat dulu baik apa enggak pemerintahnya. Namanya muqayyadah. Paham betul? Kayak dipaicin. Jalan mana kudu gawe dadani. Baru nanti kita taati ya, kita taati ya. Ini ulil amri namanya, ulil amri. Lamun dan dari jalan gede marang mene bagus. Kita taati itu. Wa ulil amri minkum muqayyadah. Itu satu rentetan tapi yang separuh atau 2/3 mutlaqah, 1/3 muqayyadah. Ana maning ayat ammah dan khassah. Yang umum, aqimus sholah, siapa saja, di mana saja, kapan saja, sugih melarat, pinter bodoh, pejabat rakyat, wajib sholat. Asing khusus apa? Walladzina hajaru wa jahadu wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Wajib perang, jihad dengan syarat. Khusus itu kalau lagi perang. Masa kalau aman di atene kabeh non muslim? Kalau yang aman enggak perang. Kalau kita lagi diserang, ayo semuanya angkat senjata, lawan tuh kalau kita diserang. Kalau enggak wajib perang, enggak wajib. Ada lagi ayat nasikhah dan mansukhah. Walhasil itulah tipe-tipe ayat dalam kitab Ar-Risalah. Kata Imam Syah, sudah paham Quran,
harus paham hadis. Kenapa? Karena di Quran hanya global, hadislah yang merinci. Perintah sholat ping swidak loro di Quran, ping swidak loro perintah sholatku. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali, namanya apa. Wonten betul Quran. Maka jabe wonten berapa Quran ku. Macam kulhu, falak, nas, fatihah, alif lam mim, lan musawwat, ayat kursi, la ilaha illallah, Muhammad, tahlil berkat. Quran betul menjelaskan sholat itu sehari semalam berapa kali. Betul wonten yang Quran ibu. Namanya apa? Gak ada di Quran. Di hadis wonten. Furidot alaikum khamsu maktubat. Diwajibkan 5 kali. Namanya apa sholat itu? Al-Zuhur, wal Asr, wal Maghrib, wal Isya, wal Fajr. Hadis mas, bukan Quran. Paham boten? Jadi wajib kita paham hadis. Hadis pun macam-macam derajatnya. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtaw fil khidb wal khata'. Hadis yang enggak mungkin bohong, enggak mungkin salah, namanya mutawatir. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang baik, ada hadis ahad, rawinya individual. Ya Allah. Santren lu. Wong luar boleh ngerti, wong luar boleh ngerti. Makanya harus dikaji di pesantren. Ilmunya kayak pesantren nih. Ya masuk babakan, cerdas usul fikih. Masuk almarhum masuk babakan. Kayak Mahrus Leboyo, cerdas usul fikih. Pokoknya kalau ahli usul fikih, otaknya cair. Otaknya cair. Tidak hanya terpaku pada teks yang ada. Paham betul? Bon. Itu namanya Quran dan hadis, namanya bayan ilahi dan bayan nabawi, nususun muqaddasah. Quran dan hadis namanya nususun muqaddasah, nas teks yang suci. Sudah paham nas suci, Quran hadis, masih belum cukup. Kata siapa? Kata siapa? Imam Syafi'i. Wis paham Quran, paham hadis, belum cukup. Harus bayan akli, kecerdasan akal dipakai. Akalnya para imam, orang tua gubung. Akal sampean, sampai ampas kelapa, terasi, kanasin, akal para ulama. Namanya bayan akli. Akal ada 2. Akal rame-rame, kolektif, memutuskan masalah namanya ijma. Apa namanya?